Selamat siang, kita lanjutkan kuliah kita ke kurs 2. Kita masuk sifat yang ketiga adalah translasi kedua atau disebut juga pergeseran ya. Kedua, di mana GT sama dengan fungsi T min A untuk T besar A dan GT sama dengan 0 untuk T kecil A. Maka hasilnya akan Laplace GT itu akan terjadi E pangkat min AS kali fungsi S. Nah, dari mana rumus ini akan kita buktikan. Nah, pengertian karena integral karena rumus dari transformasi Laplace integral 0 sampai tak hingga, maka kalau T besar dari A, ini artinya apa? T terletak antara A dan plus tak hingga. Benar? T kecil A artinya apa? T terletak antara 0 sampai A. Ya kan? Karena ya integralnya kan 0 sampai tak hingga. Ya? Jadi 0 sampai A, ini A sampai tak hingga. Ini tidak ada ya, artinya kita terjemahkan sendiri. Ya, dia bilang T besar A, artinya A, T terletak antara A sampai plus tak hingga, T kecil A, karena paling kecil itu 0, ya, di integral Laplace transform atau transformasi Laplace, maka T terletak antara 0 sampai A. Maka kita masukkan, kita punya rumus dasar Laplace fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt, yang hasilnya adalah fungsi S. Ini rumus dasarnya. Nah, yang kita mau cari ini adalah Laplace dari GT. Laplace dari GT adalah integral 0 sampai tak hingga, ya kan? Ya, tak hingga dari E pangkat min ST, fungsi T-nya adalah GT, ya, GT, dt, ini hasilnya nanti menjadi GS, benar? Karena sesuai lambangnya, kalau sini F, kalau ini F kecil, ini F besar, kalau ini G kecil, ini G besar. Ini cuma lambangnya. Nah, ini kita ganti ini sama dengan integral, kita pecah sesuai dengan batasannya. Ini mulai dari 0 sampai A, 0 sampai A, E pangkat min ST. Kita akan lihat GT-nya berapa. 0 sampai A, GT-nya sama dengan 0. Enak. Sama dengan 0 kali dt ditambah integral dari gimana? Integral dari A sampai plus tak hingga E pangkat min ST. Kita lihat sini A sampai tak hingga, GT-nya adalah FT min A, ya. FT min A. Ini adalah min ST kali FT min A, ya, kali dt. Ya. Nah, integral 0 tertentu adalah 0. Tapi kalau tak tentu C, ya. Dalam persamaan diferensial, integral 0 adalah C. Ya. Nah, maka tinggal yang ini aja. Ya, tinggal yang kita cari adalah ini makasih kurung boleh ya, begini boleh. Sehingga Laplace GT berapa? Laplace GT adalah ya, sama dengan integral A sampai tak hingga, ya, A sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T min A, ya, kali fungsi T min A dt. Jelas sampai sana? Ya, ini kan hanya mengganti batasannya dari 0 sampai A dan dari A sampai T hingga. Di mana 0 sampai A, GT-nya adalah 0, sehingga fungsi 0 tertentu, integral tertentu dari 0 adalah 0. Tapi integral tak tentu dari 0 adalah C, ya, konstanta. Nah, setelah itu, kita akan mengubah bentuknya ini. Oh ya, ini T ya. Jadi ini batasnya batas T. Ini T sama dengan A ya. Karena kalau dt ini T ya.
Loh, pasti kena macet di liftnya yang. Oke ya. Baik, kita ulang kembali ya. Tadi yang bukunya belum siapa? Ada nanti. Ya nanti saya kasih. Gimana? Iya, iya. Oke, silakan. Kalau ini DT ini pasti batasnya T. Kalau DU, U ya. Nah, di sini sebentar lagi kita akan mengubah dalam T min A itu kita misalkan dengan U ya. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicarakan tentang translasi pertama atau pergeseran, maka ini kita masuk translasi kedua, pergeseran kedua ya. GT adalah fungsi T min A untuk T besar A. GT sama dengan 0 untuk T kecil A. Ini saya ulang kembali. Nah, karena integral transfer Laplace itu batasnya 0 sampai T hingga, maka kalau T kecil A, berarti batasnya T antara 0 sampai A. Ini dari 0 ya, sampai T hingga, jadi 0 sampai A. Kalau T besar A, artinya T terletak batasannya adalah dari A sampai dengan plus T hingga. Maka akan kita peroleh nanti Laplace GT-nya E pangkat min AS kali fungsi S. Nah, buktinya apa? Rumus dasar yang transfer Laplace atau Laplace transform adalah Laplace dari FT adalah sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt yang aslinya fungsi S. Maka Laplace GT adalah integral 0 T hingga E pangkat min ST. Fungsi T-nya diganti dengan GT. Jadi ini GT, hasilnya G besar S. Ya. Tapi ini hanya tidak dipakai ya. Oke. Kemudian kita ambil yang batas ini. Integral 0 sampai A. E pangkat min ST. Kita lihat 0 sampai A batasannya berapa? Sebenarnya batasnya 0 sampai A. GT-nya menilai berapa? Ini. Antara 0 sampai A, batasan T-nya, maka GT-nya sama dengan 0. Lah. Sama dengan 0, tulis 0. Kemudian berikutnya dari A sampai T hingga. Dari A sampai T hingga, E pangkat min ST kali fungsi T-nya adalah FT min A dt. Nah, integral 0 untuk tertentu, minggu lalu saya tahu ya, integral 0 untuk tertentu adalah 0. Tapi integral 0 tak tentu hasilnya C. Ya nak? Halo? Integral 0 aja gitu, tak tentu C hasilnya. Tapi integral A sampai T hingga dari 0 adalah 0. Atau apa aja sih. Pokoknya ada batasannya. Ya. Hasilnya 0. Oke. Nah, ini yang kita bahas lagi. Mungkin sampai sini karena bingung mau diapain nih. Nah, kita lihat ini dt ya. Kalau ini dt, ini pasti batasan t ya. Batasannya t A sampai t sampai T hingga ya. Karena ini ada t min A, ini kita misalkan dengan u. Ya, kita tulis ini misalkan ya, misalkan u sama dengan t min A. Ya, misalkan T, U sama dengan T min A. Jika kita lihat sini batasnya kan T dari A sampai T hingga kan, kita ambil nih. Kalau T sama dengan A, coba masukkan U-nya berapa? U sama dengan A kurang A. Ya nak? Paham maksudnya ini? Ini T min A ini, kita misalkan U sama dengan T min A. Kita lihat batas ini apa nih? Batas bawahnya. Batas bawahnya T sama dengan A. Ya, ini batas bawahnya T sama dengan A. Maka U, kita masuk nih, U adalah T min A. T-nya berapa sih? A kan? A kurang A berapa? 0 nak? Ah, batas atasnya berapa? T sama dengan T hingga. Ini batas atasnya. Maka U berapa? T hingga kurang A. T hingga kurang A berapa? T hingga itu besar sekali. Dikurang A. Hanya antara 0 T hingga. Misal 10 atau 50. T hingga kurang 50. T hingga juga kan? Masih besar. Jadi batasnya ini berubah menjadi ini akan berubah menjadi U
Ini batasnya U, T tadi ya. Ini batasnya U dari 0 sampai tak hingga. Mengapa kita buat demikian? Supaya bentuknya mengikuti bentuk transformasi Laplace atau transform. Ya. Oke, ini jadi E pangkat. Ini T-nya sama dengan berapa nih? Oh ya, ini kita ambil lagi sih. Ini kalau kita balik T min A sama dengan U. Maka T sama dengan apa? U tambah A. Nah. Ya kan? Halo? T min A adalah U, maka T adalah U tambah A. Ya. U tambah A. Jadi sini E pangkat, E berpangkat min ST. T-nya ganti dengan U plus A. Ya, ini menjadi, karena ini misal T min A misalnya U ini jadi FU, betul nggak? FU, DT-nya berapa? Nah, ini dari turunan ini kita. Kalau kita ambil tadi apa? T adalah U tambah A, maka DT berapa? DT sama dengan U turunannya berapa? Tahu ya? Halo. Ya, kita lihat sini ya, coba perhatikan. Ini kalau T ini kan T kurang A nih, T misalkan dengan U tadi kan. T kurang A ini dengan U, maka T dengan U tambah A. Jelas nggak di sini? Oke. Turunan T terhadap U, ini DT pada U ya. Berapa? U turunannya berapa? Terhadap U. 1 nak? A turunkan 0 nak? Nah, ini kali silang, maka kita dapat sini DT adalah DU. Betul nggak? Nah, DT-nya ini kita ganti dengan DU. Ya, DT ini kita ganti dengan DU. Sehingga bentuk ini adalah bentuk apa nih? Model Laplace, ya kan? Halo? Model Laplace. Nah, ini kita pecah menjadi 2 E pangkat berapa nih? Ini berarti U dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah E pangkat min SU kali E pangkat min SA. Betul enggak? S atau AS. Ya, enggak? Ini dipecah min S kali U. Min SU. Ini E pangkat min S kali A. SA atau AS. Sama enggak? Kali FU DU. Jelas sampai sini? Nah, kemudian Anda lihat E pangkat min AS itu adalah bukan fungsi U. Konstan. Boleh keluar enggak nih? Ini boleh keluar kan? E pangkat min AS ini kan dipecah menjadi 2. Ingat enggak? Ini E pangkat min SU tambah E pangkat min AS. Kita pecah menjadi E berpangkat. Kalau dikali pangkat ditambah enggak? Ya kan? E pangkat min SU kali E pangkat min AS, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Min SU kali ditambah dengan min AS. Ya. Oke, E pangkat min AS bukan fungsi U. Berarti ini boleh keluar dari integral. Nah, kita tulis sini. Jadi Laplace GT sama dengan E pangkat min AS kita keluarkan. Ini U-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya kan? U-nya dari 0 sampai tak hingga. E pangkat min SU. Ya, E pangkat min SU. Biasa ST ya, ini SU. Terus dikali FU DU. FU DU. Nah, ini rumus Laplace nih. Yang penting integralnya 0 tak hingga E pangkat min SU. Jadi seolah TU-nya itu menggantikan T posisinya. Min SU, FU, DU. Biasanya kan E pangkat min ST, FT, DT. Itu enggak? Sehingga ini menjadi apa? E pangkat min AS dikali dengan, ini adalah rumus Laplace. Laplace dari apa? Laplace dari fungsinya nih, FU. Nah, ini sama dengan apa? Biasanya Laplace M ini sama, ini boleh diganti dengan E pangkat min AS kali apa nih? Kalau ini F kecil, sini huruf besar kan? Fungsi S. Enak. Ya, ini pengganti T. Maksudnya tadi kan di mana T adalah U tambah A.
Enak. T adalah U tambah A, sehingga DT per DU adalah turunan U1, turunan A0. Garis silang, DT adalah DU. Jadi semua T jadi U semua. Ya kan? Paham? Sehingga rumus yang jadi ini, kita lihat rumus Laplace ini kan. Integral 0 sampai hingga E pangkat minus U FU DU. Ini adalah Laplace dari fungsi U sendiri. Yang sama dengan fungsi S. Betul-betullah rumus GT-nya adalah pegeseran keduanya adalah E pangkat minus S kali fungsi S. Cocok? Hasilnya tadi kita mau buktikan. Ini E pangkat minus S kali fungsi S. Sudah jelas? Nah, sekarang contohnya. Apa contohnya? Ya, kita lihat contohnya. Oke. Termasuk contohnya. Anda mencatat dulu ya. Ini sudah? Sudah. Terus yang ini? Sudah juga. Sudah semua? Yang nanti juga dibagi ke Anda juga kan ya. Baik. Kemudian kita lihat contohnya apa? Contohnya adalah GT, jadi kecil ya. GT sama dengan T-2 pangkat 3 untuk T besar dari 2. Misalnya ini sama ya, angka ini A, ini A. Terus ini 0 untuk T kecil dari 2. Kemudian ditanya, berapakah Laplace GT-nya? Apa yang kita lakukan? Yang atasnya apa? Ini fungsi T min A nih. Halo? Ini apa nih? Ini adalah fungsi T min A. A-nya 2 ya. T min A. Ingat tadi rumusnya kan di sini adalah fungsi T min A. Fungsi T min A. Jadi sini T min A-nya adalah A-nya 2 ya. Ini T besar dari A, T kecil dari A, A-nya 2. Jadi fungsi T min 2 sama dengan T min 2 pangkat 3. Coba Anda lihat. Ini sama namanya. Fungsi T min 2 adalah T min 2 pangkat 3. Kalau gitu T min 2 itu kalau kita jadi tunggal, jadi apa? Fungsi T berapa? T pangkat 3 enggak? Fungsi T adalah T pangkat 3 kan? Oke ya, kayak diciut kan, jadi besar, jadi kecil gitu ya. T min 2 menjadi T. T min 2 pangkat 3, T pangkat 3. Nah, setelah dapat ini, kita carilah fungsi S selalu adalah sama dengan Laplace dari fungsi T. Nah. Ini rumusnya. Rumus kebalikan. Betul nggak? Tadi, Laplace fungsi T adalah sama dengan fungsi S. Ya, yang rumus panjang tadi kan. Laplace fungsi T adalah integral 0 hingga E pangkat minus T, fungsi T dt, sama dengan fungsi S. Dibalik, fungsi S adalah Laplace fungsi T, adalah Laplace dari T pangkat 3. Berapa tuh? Rumusnya T pangkat N. Apa rumusnya? Jadi Laplace T pangkat N, rumus pertama. N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah. Ya. N faktorial, N-nya 3. N faktorial, di 3 faktorial per S pangkat N plus 1. Sama dengan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4. Sama dengan 3 kali 2 kali 1, 6 per S pangkat 4. Sampai sini jelas? Oke? Ya, ini fungsi S ya, fungsi S. Nah, sekarang kita masuk ini. Rumusnya. Rumusnya tadi, apa ada rumusnya? Rumusnya adalah Laplace GT apa? Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Ya kan rumusnya kan? A-nya berapa sini? Ini A-nya ya. A-nya 2 kan? A-nya 2 ya. A-nya 2. Berarti sini Laplace GT sama dengan E pangkat min 2S. A-nya ganti 2. Fungsi S-nya berapa? 6 per S pangkat 4. Lalu kita kalikan. Ini hasilnya 6 E pangkat min 2S per S pangkat 4. Jelas? Inilah solusinya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ya? Anda sudah tahu rumusnya dari mana, asal-usulnya. Ini contoh penyelesaiannya gini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah
sifat yang keempat adalah penskalaan. Ini jarang dipakai sebetulnya, tapi tidak apa-apa, saya tahu aja. Ya. Sebentar lagi ya. Ini dulu. Ada yang kurang paham? Kita ulang lagi. Halo. Jauh ini ada yang mau tanya? Nanti catat. Nah, sebentar lagi kita masuk yang sifat yang keempat, penskalaan. Ya. Penskalaan. Sudah selesai? Sudah. Oke, dan masuk. Yang keempat adalah penskalaan. Dia kata skala ya. Penskalaan itu, jadi jika ini Laplace dari fungsi T sama dengan fungsi S, nah, biasa kita balik nih, fungsi S adalah Laplace fungsi T, ya kan? Maka Laplace dari fungsi AT, biasa kan fungsi T ya, ada perkalian penskalaan A-nya. A itu adalah penskalaannya A kali T. Fungsi A. Jadi Laplace fungsi AT adalah sama dengan 1/A kali fungsi S per A. Nah, dari mana rumus ini? Itu yang kita mau tahu, asal-usul rumusnya dari mana. Jadi kalau Anda lupa, bisa diturunkan sendiri. Ya. Jadi tingkat mahasiswa itu gitu ya, analisis. Artinya Anda bisa menurunkan. Bukan dihafal mati, cuma dihafal coba tanya seminggu lagi. Lupa. Tapi kalau Anda tahu cara penyelesaiannya, penurunannya, Anda bisa cari rumusnya. Oke? Baik, kalau sudah, kita punya rumus selalu. Rumus dasarnya Laplace dari fungsi T adalah apa? Ini 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Ini yang sama dengan fungsi S. Benar? Ini rumus dasarnya. Selalu kita pakai ya. Kemudian yang kita ingin cari di sini adalah Laplace dari fungsi AT. Apa yang terjadi? Ya, kita buat. Ini yang belakangnya dt, berarti T-nya dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST. Nah, kalau ini fungsi T, ini fungsi T. Kalau ini fungsi AT, sini apa? Fungsi AT. Harus sama ya. Kalau ini fungsi T, fungsi T. Kalau ini fungsi AT, dt. Ya, sampai sini jelas? Nah, kemudian AT-nya ini yang kita misalkan dengan U. Seperti tadi. Ya, kita misalkan sini. Misalkan U sama dengan AT. Kalau U sama dengan AT, berapa T? T adalah U per A. Benar? D adalah U per A kan? Ya, U per A atau boleh enggak 1/A kali U. Sama enggak? Nah, turunan T terhadap U apa? 1/A kali turunan U 1 kan? Terhadap U. Turunan U 1 terhadap U. Hasilnya ini kali silang. Ini kita kali silang sehingga hasilnya dt adalah 1/A kali du. Cukup jelas sampai sini? Halo? Ini kita stop, dibalik nanti ya. Oke, ini misalkan U tadi. Terus batasannya sekarang. Tadi kita misalkan AT ya. T itu tadi apa tadi? T itu adalah 1/A kali U. Nah, sekarang kita kalau T di sini T sama dengan 0. T sama dengan 0, dimasukkan U-nya berapa sih? U-nya AT ya.
U-nya berapa tadi? U-nya AT. Berarti U-nya A kali 0. Berapa? A kali 0 berapa? 0 ya. Berarti 0 ya. Terus kalau T-nya tak inggah. Kan batas ini T dari 0 sampai tak inggah. Kalau T-nya tak inggah, maka U-nya berapa? AT juga rumusnya. A-nya A, T-nya adalah tak inggah. Hasilnya apa? A kali tak inggah? Tak inggah. Enak. Jelas sampai sana? Halo? Oke. Kalau jelas, baru sebentar lagi kita lanjutkan. Ini kita ganti. Ini dalam U semua. Kita ganti. Jadi T sama dengan 0 diganti U sama dengan 0. Nanti T sama dengan tak inggah diganti dengan U tak inggah. Ya kan? Jadi dia mendekati rumus Laplace, ya, transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace itu biasa singkatnya Laplace bacanya. Contohnya Laplace transform. Ya. Jadi U-nya, kalau T-nya 0, diganti U-nya 0. Kalau T-nya tak inggah, U-nya juga tak inggah sini ya. Nah ini E pangkat min, hati-hati nih. T-nya kita ganti jadi apa? T-nya adalah 1/A kali U. Ya, atau U per A ya, 1/A kali U. 1/A kali U atau U per A boleh ya. Ini sama dengan U per A juga boleh. Sudah ada di depan nih, sorry. Depannya udah ada kan? Di depannya udah ada U per A nih. T-nya adalah U per A. Ya. Sudah? Di sini kita salin nih ya. Kita salin ini. Jadi yang tadi ini adalah Laplace dari fungsi AT itu adalah integral T dari berapa tadi? T dari 0 ya. T dari 0 sampai tak inggah. 0 sampai tak inggah. E pangkat min ST fungsi AT dt. Nah, sekarang kita terjemahkan dalam ini jadi fungsi U. Jadi Laplace dari fungsi AT adalah apa? Di sini U-nya kita lihat tadi. T sama dengan 0, U berapa? 0. T sama tak inggah, U berapa? Tak inggah, tetap sama ya. Berarti U-nya dari 0, ini U-nya dari 0 sampai tak inggah. E pangkat min S kali T. T-nya kita ganti. T-nya tadi udah berapa nih? T-nya sama dengan U per A. U per A. T-nya adalah U per A. Atau 1/A kali U sama ya. Jadi fungsi AT-nya kita tidak bisa U tadi kan. Fungsi U. DT-nya berapa tadi? DT-nya adalah 1/A kali U. 1/A. Ini kok bisa nulis. Nah, ini gangguan lagi. 1/A kali U. DU, sorry. 1/A kali DU. Iya enggak? Ini DT adalah 1/A kali DU. Kita ganti ya. Paham nggak nih? Halo? Jadi dari fungsi T kita ubah jadi fungsi U. Ya. Jadi T dari 0 sehingga U dari 0 sehingga tetap E pangkat minus T. T-nya di sini adalah T-nya di sini adalah U per A atau 1/A kali U. U per A kita ganti. Kemudian DT-nya 1/A kali DU. Ya. Kita ganti. 1/A ini konstan nggak? Konstan boleh keluar. Berarti sini menjadi 1/A dikeluarkan. Ini U-nya dari 0 sampai tak hingga E pangkat min S U per A min S kali U per A ya, pengganti T-nya ya, pengganti T. Atau ini boleh kita ubah menjadi ini bisa kita ganti jadi apa? Ini sama dengan min S per A kali U, sama enggak? Di mana U itu nanti yang posisinya menggantikan T ya. Jadi min S kali U per A sama enggak? Min S per A kali U, sama enggak? Sama ya. Ini kali fungsi U dalam U kali DU. 1/A-nya sudah keluar. Nah, saya tanya Anda, ini modelnya model Laplace nih. Masih ingat enggak yang di pembuktian dari pergeseran pertama? Dari mana pergeseran pertama tadi? Iya, tadi yang di awal tadi. Nah, ini.
Ini pergeseran tadi, ini ada translasi pertama atau pergeseran pertama. Ingat, kalau ini E pangkat min ST, maka ini fungsi S. Kalau ini S min A, ini fungsi S min A. Ya nak? Nah, ini yang pakai ini ya. Dia pakai ini model gini. Coba Anda lihat sini. Di sini saya kasih warna ya. Di sini apa? Ini artinya 1/A kali apa nih? Di sini E pangkat min, biasa kan E pangkat min ST fungsi T dt. Ini fungsi T ganti fungsi U, dt ganti du. Ini min apa U, apa T gitu ya, sama ya. Jadi T itu sebagai U. Sini apa? Yang sebagai pengganti S-nya. Biasanya kan tadi S, fungsi S. Kalau ini S per A, apa sini? Fungsi S per A. Ya kan? Berarti ini kalau ini S per A, sini adalah fungsi S per A. Seperti rumusnya? Halo? Seperti Laplace AT adalah Laplace dari fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Coba lihat. Mana tadi? Seperti Laplace fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Cocok? Jadi sudah terbukti rumusnya dari sana. Oke. Nah, sekarang contohnya apa? Nah, saya katakan ini agak jarang. Mengapa? Nanti kita lihat ya alasannya. Ini Laplace dari contoh ya, Laplace dari sin 3T. Nah, ini A-nya nih, A-nya 3 berarti ya. A-nya 3. Rumusnya apa? Rumusnya dari 1/A kali fungsi S per A. Nah. Oke. Nah, kalau ini A3, berarti fungsi T-nya berapa sini? Oh, ini kalau mau tulis segini boleh kan? Ini adalah 3T ya. Berarti ini fungsi dari 3T adalah sin 3T. Supaya jelas ya. Maka fungsi T berapa? Sin. Fungsi 3T adalah sin 3T. Fungsi T adalah sin T. Seolah 3T itu di press jadi T, ya kan? Oke ya. Nah, sin 3T sama dengan fungsi 3T adalah sin 3T. Kalau 3T saya ganti T, maka sin 3T di sin T. 3T-nya berubah jadi T. Oke. Kalau ini udah tahu, berapa fungsi S? Ingat, kebalikannya. Fungsi S itu berasal dari Laplace fungsi T. Nah. Jadi fungsi S sama dengan Laplace dari, ini rumus kan. Laplace dari apa? Sin T. Sin 1T itu tadi. Berapa rumusnya? Ini berapa? 1 ya, omega. Kan sin omega T. Omega 1 per S kuadrat ditambah omega kuadratnya. Nah. Sama dengan 1 per S kuadrat plus 1. Ya, ini adalah fungsi S. Nah, sekarang di sini adalah 1/A kali fungsi S per A. Sorry. Fungsi S per A. Artinya apa? Semua S ganti S per A. Nah. Semua S diganti S per A. Fungsi S 1 per S kuadrat plus 1. Kalau fungsi S per A, apa sini? 1 per S per A kurung kuadrat tambah 1. Nah. Sehingga ini sama dengan 1/A kali 1 per S kuadrat per A kuadrat plus 1. Nah. Terus 1/A kali, nah ini supaya hilang pecahannya gimana? Ini penyebutnya kan A nih. Berarti ini boleh dikali dengan A kuadrat per A kuadrat. Sama nah? Yang nilai 1. Nah. Sama dengan apa? 1/A kali 1 per, ini A kuadrat per S kuadrat per A kuadrat dikali A kuadrat S kuadrat enggak? Ditambah 1 kali A kuadrat enggak? Ini coret 1A-nya hasilnya apa? A per S kuadrat ditambah A kuadrat. Oh, A-nya 1 ya tadi. A-nya 3 ya. Ya enggak? Atau di sini diganti dari A-nya 3. Berarti di sini ini 3 ya. 3
Berarti ini ganti juga. A-nya diganti, sorry. Ini rumusnya A. Oke, kita ganti. Jadi ini adalah apa? Seper A, mesti atas A. Berarti ini sepertiga. Sini S per 3 kan? Sepertiga, ini S per 3. 3 kuadrat ya. S kuadrat, 3 kuadrat. Ini sepertiga kali 3 kuadrat. Ini juga salah. 3 ya. 3 ya. 3 kuadrat, 3 kuadrat. Berarti menjadi sini 3 pangkat 2, sini 3 pangkat 2. Ya nak? Dicoret 1 nak 3-nya. Tinggal 3, sini S kuadrat tambah 9. Ini dapatnya 3 per S kuadrat tambah 9. Jelas? Halo? Padahal kalau soal ini kita lihat, kita tidak usah gunakan rumus ini, bisa enggak? Saya tanya Anda. Bentar ya, kita tulis ya. Laplace dari sin 3T, apa tuh? Ini omega enggak nih? Rumusnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Coba masukkan. Omega 3, S kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya apa? 3 per S kuadrat ditambah 9. Sama enggak dapatnya? Nah, itu jarang dipakai. Kita biasa langsung aja kan? Ngapain capek-capek gitu kan? Tapi itu ilmunya. Jelas ya? Ilmunya supaya tahu. Bisa lagi cara pensekalaan, maka bentuknya seperti itu. Seper A kali fungsi. Halo, sampai sini jelas? Ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita pakai langsung sama dapatnya. Nggak perlu pakai ini, tapi ini sekali lagi ilmunya. Ya mungkin ya ada bentuk-bentuk yang agak aneh gitu ya. Nah, itu kita pasang pakai cara ini. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan transformasi Laplace dari turunan dan transformasi Laplace dari integral. Ada dua macam ya. Ada transformasi dari turunan, transformasi Laplace dari turunan, dan transformasi Laplace dari integral. Ini sudah? Sudah. Itu yang selanjutnya, sebetulnya ini adalah yang mau saya tunjukkan bahwa rumus itu saya mau pakai, saya langsung aja. Sin Laplace sin omega t adalah apa? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Langsung dapat. Jadi tidak pakai pensekalaan. Paham maksudnya? Jadi makanya sekarang ini agak jarang dipakai ya, untuk pensekalaan. Ya ada kalanya bentuknya harus kejam gitu, ada kalanya kita tidak perlu pakai. Ya. Kalau sudah, sebentar lagi kita masuk dengan transformasi Laplace dari turunan. Nah, kalau sempat sampai dengan transformasi Laplace dari integral. Mungkin turunan dulu ya, agak panjang ya. Oke. Ini sudah juga? Oke, sudah, kita masuk transformasi Laplace dari turunan. Ya. Laplace dari turunan. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Ada dua, satu ini turunan, ada integral. Ya. Nah, nanti kita dapat ini adalah Laplace dx. Ini x atau ya fungsi x boleh dx per dt boleh ini bentuknya. Ini macam-macam, bisa x, bisa apa ya. Sama dengan apa? S kali Laplace xt dikurang x0. Halo?
Laplace turunan kedua apa? Nah, ini seolah-olah ini kita hafal, jangan kita turunkan nanti ya. Laplace dari turunan kedua adalah kalau ini turunan pertama S pangkat 1. Nah, ini S pangkat 1 kali Laplace fungsi T dikurang X0. Kalau turunan kedua nih S pangkat 2 kali Laplace XT, ini sama ya. Dikurang berapa? Setelah S pangkat 2 apa? S pangkat 1 kali X0. Jadi ininya sama ya. Kalau saya kasih warna, yang sama tuh ini. Itu enggak? Yang sama tuh ini. Benar enggak? Oke. Maka Laplace turunan ketiga gimana? Laplace turunan ketiga dari XT ya. Ini dalam hal ini XT pangkat 3 sama dengan apa? S pangkat 3 dikali Laplace XT, ini tetap ya. Dikurang setelah S pangkat 3 apa? S pangkat 2 kali X0 dikurangi turunan X0-nya. X0 ini turunkan apa? aksen 0. Oh, sorry, ini ada kurang nih. Setelah ini dikurang dengan X aksen 0. Ya ini. Jadi ini X0 dikurangi turunan pertamanya. Kemudian ini S kuadrat kali X0 dikurang setelah S kuadrat sini apa? Ingat, setelah S kuadrat di sini adalah S pangkat 1 enggak? Setelah S kuadrat S pangkat 1 kali aksen 0. Maka dikurangi turunan ini. Turunan ini adalah X double aksen 0. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi begitulah bentuk penurunan. Tapi dari mana rumus ini? Sebentar lagi kita turunkan. Ya. Ini hanya modelnya yang harus Anda tahu bahwa yang sama ini ya. Ini sama. Jadi terus tadi gitu ya, ke bawah terus gitu. Jadi ini sama, ya. Oke. Kita lihat benar nggak seperti ini? Kita lihat ya. Benar nggak seperti itu? Yang kita buktikan yang panjang agak panjang sedikit, yaitu rumus yang pertama saja. Untuk rumus turunan pertama saja, turunan kedua, ketiga itu lebih mudah, nggak pakai turunan panjang-panjang gitu. Ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Oke, wah ini lagi saving, lagi nyimpan. Oke, baik. Kita masuk nomor yaitu membuktikannya ya. Mengapa yang pertama ya? Mengapa Laplace? Mengapa Laplace dari dx per dt kok hasilnya S kali Laplace xt dikurang x0? Why? Ya kan? Mengapa? Yaitu kita punya rumus dasar kan Laplace fungsi T adalah 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Ya enggak? Yang sama dengan fungsi S. Betul enggak? Ini fungsi T. Nah, maka Laplace dari turunan pertamanya apa? Artinya apa? Fungsi T-nya ini kita ganti min enggak? Kita ganti ya. 0 tak hingga E pangkat min ST, kita ganti dx per dt. Kali dt. Sudah? Apa yang terjadi? Anda lihat. dt-nya bisa hilang nggak? Ya. dt-nya bisa hilang nggak? Coret. Maka tinggal ini apa nih? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST, D dari X itu adalah dxt. X itu adalah dxt. Ini terjadi integral apa namanya? Parsial. Integral parsial. Integral UDV. Ya, ini terjadi integral parsial. Parsial integral ya. Parsial.
Bahasa Inggrisnya partial. Jelas ini partial. Nah, ingat integral nota hingga adalah integral tak wajar. Maka kita harus gunakan limit. Ingat enggak? Di kalkulus 1 Anda dapat halo, integral tak wajar. Dapat ya. Jadi ada yang pokoknya ada tak hingga, minta hingga, 0 sampai tak hingga atau minta hingga sampai 0 itu adalah integral tak wajar. Kita gunakan nih harga batasnya limit P. Boleh huruf apa aja nih, mau P mau apa ya. P menuju tak hingga integral 0P. Berarti tak hingganya ganti P, E pangkat min ST, D dari XT. Ya kan? Paham di sini? Ya, ini integral parsial kita pakai ya. Tapi integral tak wajar ya, tak wajar. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Ini mau catat juga ya, silakan ya. Ya. Yang kita buktikan ini, yang selebihnya tinggal kita turun-turunkan, kita gabung jadi ya, jadi singkat. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan integral parsialnya? Hah? Ya, kalau Anda kuat kalkulusnya, ya seperti saya katakan tadi jam sebelumnya, siapa tahu nanti Anda bisa jadi ya kuliahnya Anda sampai S3, Anda bisa bagusnya bisa jadi dosen ngajar ini ya, kalkulus ya. Saya ngajar kalkulus tapi ke arah industrinya kan berarti lebih banyak aplikasinya ya ke sana. Baik. Sudah, kita lanjutkan. Halo. Jadi Laplace dari dx per dt, apa yang kita lihat pembuktiannya? Saya salin ya. Ini adalah limit P. Ya ini hurufnya P tak apa terserah. Tak hingga, ini boleh 0P. Jadi P-nya boleh ganti apa, huruf Y atau apa, boleh aja. Kemudian sini E pangkat, apa tadi? E pangkat min ST kali diferensial dari ST. Oke, kita kerjakan ya. Ini sama dengan ini adalah U, ini adalah V. Jadi ini limit P menuju tak hingga dari apa? UV kurang integral PDU. Nah, rumus umum dari integral parsial. Halo? Integral parsial, integral UdV adalah UV kurang integral PDU. Sehingga ini jadi limit P menuju tak hingga dari apa? U-nya E pangkat min ST dikali dengan XT harga batas. Oh ya, batasnya 0P. Harga batas 0P terus dikurangi integral 0P PDU. V-nya adalah XT, D dari U. U-nya E pangkat min ST. Gitu ya. Halo. Nah, kalau ada E berpangkat min, usahakan plus. Jadi ini turun ke bawah. Enak. Nah, ini limitnya boleh dipecah jadi dua limit. Jadi limit P menuju tak hingga dari ini turun ke bawah XT dibagi E pangkat plus ST ya. Jadi min E pangkat min ST adalah seper E pangkat ST. Turun ke bawah ya. Harga batas 0P. Ini kasih boleh kurung gini. Dikurang limit P menuju tak hingga 0P XT kali turunannya apa? Turunan dari E pangkat min ST apa? E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Berarti sini E pangkat min ST kali min ST aksen berapa? Min ST aksen. Min S kali T turunan 1 DT. Enak? Halo? Halo. Jelas sampai sini? Oke.
Nah, kemudian ini kita masukkan kan batas atasnya, T-nya kita ganti dengan P, batas atas, batas bawah 0. Ya. Sehingga Laplace dari dx per dt adalah, kita lihat sini, apa? XP per E pangkat SP. Enak. Adalah apa? Limit P menuju tak hingga dari XT. T-nya kan di P. Jadi XP dibagi dengan apa? E pangkat SP. Ya. Ini batas atas dikurangi batas bawahnya, limit P menuju tak hingga dari X0. Enak. T-nya ganti 0 kan? X0 dikurang E pangkat S kali 0. Pokoknya T ganti 0. E pangkat S kali 0. Itu yang ini. Nah, sekarang ini. Ini min S-nya bisa keluar nggak nih? Halo? Min S-nya dikeluarkan kali min. Plus S nggak? Min S dikeluarkan kali min. Hasilnya apa? Plus S. Ya, plus S. Oke. Terus ini tinggal, kalau min S dikeluarkan tinggal apa? Integral tak wajar ini dibalikkan lagi. Coba, yang ini kita balikkan lagi. Jadi apa? Integral nota hingga. Limitnya hilang, ini P-nya kan kita hingga. Jadi kebalikan integral 0 sampai tak hingga. Kita balikin. Ini saya susun. E pangkat min ST. Saya susun ya. E pangkat min ST kali XT. Enak. Kali XT kali DT. Enak. Mana? Kali DT ya. Min S-nya sudah keluar ya. Min S-nya jadi min S kali min plus S. Oke, jadi Laplace dari dx per dt adalah berapa? Nah, ini kita sudah pelajari pembuktian dari rumus itu kan, buktikan Laplace T pangkat 0, T pangkat 1, ya, nanti T pangkat 2 dan seterusnya. Ini hasilnya selalu 0 kan? Kita buktiin dulu kan, ya batu. Coba lihat pembuktian yang sebelumnya, yang minggu lalu. Ini selalu 0 ya, bukan dari itu sekali. Jadi dikurang. Ini adalah limit konstan apa? Ini bukan P. Kalau bukan P ini adalah konstan. Jadi ini adalah X0 dibagi E pangkat 0. Betul enggak? S kali 0 kan 0, E pangkat 0. Ditambah S kali, ini rumus apa nih? Laplace dari XT enggak? Adalah Laplace ini. Halo? Ingat enggak? Integral nota hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Laplace fungsi T. Kalau ini XT, Laplace XT. Ya enggak? Oke? X ini X0, E pangkat 0 1 enggak? E pangkat 0 1 kan? Sehingga Laplace dari dx per dt adalah, nah ini di depan letaknya, S kali Laplace XT, letak di depan. Ini min X0 bagi 1 berapa? X0. Inilah rumus yang turunan pertamanya. Cocok enggak sama yang tadi? Mana ini? Ini mana tadi di atas? Ini sama enggak? Laplace dari turunan pertamanya dx per dt adalah S kali Laplace XT dikurang X0. Ini terbukti. Jelas ya? Ini sama dengan 0 karena apa? Karena selalu diturunkan, nanti hasilnya selalu 0. Ya, kita lihat dari turunan dari Laplace dari T pangkat 1, Laplace dari T pangkat 2, dan seterusnya. Ya, itu kelihatannya ada di sana bentuknya selalu 0. Baik. Kalau ini sudah kita buktikan, maka untuk selanjutnya kita tinggal pakai rumus ini. Ya, untuk turunan kedua kita tidak bukti panjang enggak. Ya. Yang depan tadi mau lihat ya. Ini sudah tadi. Sudah. Lanjutannya ini. Jadi terbuktilah bahwa rumus Laplace dari turunan pertama adalah S kali Laplace XT dikurang X0. Aplikasinya nanti kita bisa menggunakan
XT itu adalah jarak. Jarak ditempuh oleh kendaraan, apa mobil atau motor. Kemudian dxPdt adalah kecepatan. Betul nggak? Kalau X adalah jarak, dxPdt adalah kecepatan. Tunang keduanya, d kuadrat x per dt kuadrat adalah percepatan. Ya, itu aplikasinya bisa ke kendaraan. Ya. Bisa mungkin masalah lain juga banyak ya, ke masalah-masalah ilmu-ilmu lainnya. Ya. Kita lihat. Oke. Nah, untuk membuktikan tunang kedua, kita tidak membuktikan sepanjang ini, pendek. Anda lihat. Ya. Tunang kedua nanti gimana? Sudah ini? Oke, kita masuk. Ya, jadi tunang pertamanya, ya, tunang pertamanya sudah terbuktikan tadi bahwa Laplace dari tunang pertama adalah S kali Laplace XT kurang X0. Nah, dari sini bagaimana turunan keduanya? Turunan keduanya adalah ya, kita turunkan dari sini aja. Berarti ini adalah S dikali Laplace berapa? Kalau XT diturunkan jadi apa? dx per dt enggak? Hah? Ya enggak, XT ini kalau kita turunkan dengan dx per dt enggak? Jadi Laplace dari XT diturunkan jadi Laplace dx per dt. X0 kita turunkan jadi E aksen 0 enggak? E aksen 0 enggak? Oke. Nah ini kan sudah tahu, ini dia nih. Sama enggak? Ini kita masukkan lagi sini. Jadi Laplace dari d kuadrat x per dt kuadrat adalah S dikali, nah, Laplace dari dx per dt ini, salin nih. Hasilnya berapa nih? S kali Laplace xt dikurang x0. Sehingga hasilnya apa? S kali S, S kuadrat kali Laplace xt. Ya nak? Dikurang S kali x0, S kali x0. Yang ini ya kan? Yang ini dia. Kurang x0. Sama depannya? Coba lihat. Hah? Sama enggak? Nah, kita lihat yang ketiga lagi. Kita buktikan yang ketiga. Betul enggak? Ini adalah turunan keduanya. Turunan keduanya. Ya. Bagaimana turunan ketiga nanti? Sama, turunkan lagi. Itu juga. Ini S kuadrat kali ini turunkan jadi dx per dt, ini turunkan E aksen 0, ini turunkan W aksen 0. Ya. Ya. Ya, ngerti enggak saya? Halo? Baik. Nah, sekarang bagaimana turunan ketiganya? Salin tuh ya. Turunan kedua tadi apa? D kuadrat x per dt kuadrat adalah S kuadrat kali Laplace xt. Setelah S kuadrat adalah S kali x0 dikurang x aksen 0. Ya enggak? Benar gitu. Nah ya, S kali x0 aksen 0. Nah, ini kita turunkan turunan ketiga. Turunan ketiga kita turunkan S kuadrat kali ini yang dalamnya kita turunkan ya. Berarti Laplace dari apa? Xt turunkan apa? Dx per dt dikurang S kali ini turunkan E aksen 0, ini turunkan X double aksen 0. Ya kan? Dan ini sudah tahu kan dari yang kita buktiin pertama tadi. Gantinya. S kuadrat kali apa sini? S kali Laplace xt dikurang x0 gitu ya. Dikurang S kali E aksen 0 dikurang X double aksen 0. Nah, kita kalikan nih. S kuadrat kali S berapa? S pangkat 3 kali Laplace xt dikurang S kuadrat kali, oh ini enggak ada kurung ya. Enggak ada. Dikali dengan S kuadrat kali X0 dikurang S kali E aksen 0 dikurang X double aksen 0. Sama enggak yang ketiga? Ketiga tadi mana?
S pangkat 3 kali ini kurang S kuadrat. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ya. Ini aseton, ini X double 0. Sama? Jadi buktinya saya katakan yang kedua, ketiga, dan seterusnya tetap tidak serumit yang rumus yang pertama. Ada pertanyaan dulu? Halo? Baik. Nah, kita masuk aplikasinya. Ini yang disebut apa? Ini sebetulnya bentuknya persamaan diferensial. Kita menggunakan transformasi Laplace. Jadi aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial biasa. Ordinary Differential Equation, ODE. Yang orang sebut applied, ya, aplikasi dari transformasi Laplace pada ODE, Ordinary Differential Equation, PD biasa, ya. Tapi beda, waktu sebelumnya 2 jam, sekarang jadi 120 menit, jadi kembali ke asalnya 200 menit. Ya. Baik, kita lihat ini. Ini sudah masuk aplikasi ya. Selesaikanlah persamaan diferensial sebetulnya persamaan diferensial ini aslinya itu ya persamaan diferensial biasa, ODE, Ordinary Differential Equation. Sering biasanya, kata biasanya dihilangkan. PD ya. Yaitu dx ke titik 2 boleh per dt diketahui ini kecepatan. Dx per dt ini kecepatan dikurang 2 kali jarak tempuh sama dengan E pangkat T. Ini adalah bentuk PD linear. Nanti kita kalau Anda belajar persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation, ini adalah bentuk PD linear, persamaan diferensial linear. Bagian dari PD Bernoulli. Ya. Sebetulnya penemunya sama. PD linear dan PD Bernoulli, ada 2 orang tokoh matematik, yaitu Bapak Bernoulli dan Bapak Lagrange. Ya. Nah, dengan biasanya selesaikannya dengan apa? Dengan transformasi Laplace. Ya. Transformasi Laplace. Dan diketahui syarat awal initial condition, ya. Syarat awal atau initial tulisannya, initial condition, kondisi awal ya, condition, initial conditionnya x0-nya diketahui 0, bisa 0, bisa yang lain ya, bisa 1, bisa 5, bisa berapa aja, yaitu merupakan syarat awal atau initial condition. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Solusinya. Jadi ketahui dx per dt kurang 2x dengan E pangkat T. Jelas soalnya? Jadi soalnya berbentuk persamaan diferensial linear. Mau dicarilah, selesaikan itu hasilnya xt-nya dicari, jaraknya. Jarak ditempuhnya berapa itu. Sebetulnya ditanya xt-nya. Dimana secara awalnya x0-nya 0. Nah ini kita Laplace kiri, Laplace kanan. Laplace kiri, ya, Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Nanti pakai Laplace. Ya. Ya, Laplace kiri dengan Laplace kanan. Kemudian ini dipecah dua Laplace. Laplace dx per dt dikurang Laplace dari 2x. X itu xt ya. X-nya adalah xt. Ingat, X-nya adalah xt. Nah, Laplace E pangkat T, apa rumusnya? Laplace E pangkat AT adalah 1 S min A. Ini A-nya berapa sini? A-nya 1, nah. A-nya 1 ya. Jadi di sini
seper S min A. A-nya 1. Nah, Anda tahu ini rumusnya tadi apa? Laplace tunggal pertama tadi apa? S kali Laplace X dikurang S0. Coba lihat tadi. Kita rebutin tadi. Tunggal pertama, Laplace tunggal pertama adalah S kali Laplace XT dikurang S0. Kita salin ya. Ini kita salin. Oh, ini udah habis halamannya. Lumayan juga ya. Home. Set. Ini slide. Nah, kita ambil yang kosong tuh. Oke. Sehingga Laplace ST apa rumusnya ini? S kali Laplace XT dikurang X0. Ini yang Laplace ST, betul nggak? Laplace ST-nya dikurang, ini duaan boleh keluar nggak? Duanya boleh keluar. Jadi kurang 2 kali Laplace XT. Jadi Laplace dari 2XT adalah duanya boleh keluar. Sama dengan Laplace E pangkat T itu dia seper S min A. A-nya 1. Nah, X0-nya diketahui berapa tuh? X0-nya initial condition-nya atau secara awalnya X0-nya sama dengan 0. Ya, X0-nya sama dengan 0. Kita ganti ya. X0-nya sama dengan 0. Berarti ini hilang ya. Hilang. Tinggallah S kali Laplace XT dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan seper S min 1. Ada yang sama enggak sini? Laplace ST-nya. Dikeluarkan Laplace ST tinggal apa? S min 2 enggak? Kali Laplace XT. Halo? Sama dengan seper S min 1. Ini mau dikurung boleh. Ini ditarik ke sini boleh enggak? Sifat kali silang. Sifat kali silang boleh ditarik kan? Sehingga Laplace XT apa? Laplace XT adalah seper S min 1 dikali S min 2 atau terbalik. S min 2 kali S min 1 sama nggak? Halo, bisa jelas? Ya. Nah, ini adalah pecahan. Anda belajar di integral apa? Pecah bagian. Ya kan? Pecah bagian ya. Integral pecah bagian. Tapi kita tidak integral sini ya. Laplace. Bagaimana kita selesai lagi ya? Jadi dapatlah kita Laplace XT-nya adalah seper S min 1 kali S min 2. Ini kita pecah menjadi 2 pecahan. Kita pecah menjadi penyebutnya S min 1, 1 S min 2. Karena S-nya pangkat 1, ini persis pecah bagian pada integral. Pecah bagian apa? S pangkat 1 di atasnya pasti berupa bilangan. Iya enggak? Sebetulnya A kali S pangkat 0. S pangkat 0 kan 1. Dulu X pangkat 0 ya, 1 kan. Jadi bilangannya aja. Nah, ini kita cari A dan B-nya berapa? Berapa A-nya? Karena ini istimewa gini, kita bisa pakai jalan lintas. Ada 3 cara. Pertama, dikali KPK-nya. Kemudian kita pakai cara identitas kiri dan kanan. Kedua, agama fungsi. Diambil di X kurang 1 sama dengan 0, dimasukkan. S min 2 sama dengan 0, dimasukkan. Apa A dan B. Ada jalan lintas, jalan tol. Gimana? Berapa A? Langsung. Kalau mencari A, B-nya dianggap 0. Ini hilang, tutup ya. B ini tutup ya, tutup. Jadi A sama dengan apa? Atau kita catat ini aja. Kita salin ya. Kita salin seper S min 1 kali S min 2 ya, sama dengan A per S min 1. Di mana B-nya anggap 0 ya. Anggap 0. Nah. Ada yang sama enggak kiri kanan? Ada yang sama kiri kanan? S min 1. Harga dan fungsinya berapa nih? S min 1 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 1 enggak? Masukkan. Berapa A? Ini kan A per 1 tadi. Dicoret kan?
adalah 1/S-2. Betul enggak? Tinggal nih. Dia coret 1/S-2. S-nya berapa? 1. Masuk nih. 1/1 kurang 2 berapa? 1 kurang 2 adalah -1 enggak? Halo? -1 ya. 1 kurang 2 -1. Hasilnya -1. Oke. Nah, kemudian kita ambil lagi nih. Ini jalan lintasnya. Kalau mau cara apa? Tahu enggak? Oke. Seperti ada jalan lain lagi. Yang ini adalah mencari B-nya. A-nya dianggap 0. Jadi 1/S-1 kali S-2 sama dengan B/S-2. Kiri kanan sama apa? S-2 itu harga non fungsinya. Berarti S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2 enggak? Nah, berarti B, ini B/1 B ya. Sama dengan 1/S-1. Di mana S-nya adalah 2. Masukkan 1/2 kurang 1 adalah 1/1. Jadi nilainya si A-nya -1, si B-nya +1. Oke? Jelas sampai sini? Ini pakai pecah bagian ya. Cara cari pecah bagiannya ada 3 cara tadi saya bilang. Ini jalan lintas ini nomor 3. Cara pertama, ini dikali KPK, sini enggak? Di SMA dapat juga ya. Dikali KPK, kemudian diidentikan kiri dan kanan. Koefisien X, misalnya koefisien S kuadrat pada kiri sama dengan koefisien S kuadrat pada kanan. Koefisien S pada kiri sama dengan koefisien S pada kanan. Bilangan sebelah kiri sama dengan bilangan sebelah kanannya. Kemudian harga non fungsi ini. Ya, ini nanti ini diambil nih S-1 sama dengan 0, S sama dengan 1 masukkan. Ya, seperti itu. Ini jalan lintas ya. Oke, sudah dapat A1 -1 B1. Baru kita jawab. Jadi Laplace XT, nah kita salin dulu. Laplace ST-nya apa nih? A/S-1 A/S-1 ditambah B/S-2. Ya nak? Di mana A-nya nilai -1, B-nya 1 nanti ya. A-nya Laplace XT sama dengan A-nya -1, B-nya +1. Oke. Kalau Laplace XT sama dengan ini, berapa XT? Berapa XT? Berapa XT? XT adalah inverse Laplace dari -1/S-1 ditambah 1/S-2. Betul nggak? Laplace ST adalah ini. Berapa ST? Inverse Laplace, inverse transformasi Laplace, inverse Laplace transform. Sehingga XT adalah sama dengan ini dipecah 2 menjadi apa? Inverse dari min ini boleh keluar nih, minnya boleh keluar, min 1/S-1. Ini kalau ada angka boleh keluar ya. Inverse dari 1/S-2. Maka XT berapa? Halo? XT berapa? Min? Nah, kita udah belajar Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S-A. Kalau ini kita, maka E pangkat AT itu apa? Sama dengan inverse dari 1/S-A. Jadi ini menjadi rumusnya. Inverse dari 1/S-A adalah E pangkat AT. Masuk sini. Min. Inverse dari 1/S-A, A-nya berapa sini? Ini A-nya. A-nya berapa? 1. Jadi ini E pangkat 1T. Terus ini tambah, ini A-nya berapa? Inverse dari 1/S-A, A-nya 2T. Jadi ini fungsi T-nya adalah min E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Selesai. Inilah cara yang ditempuh oleh suatu kendaraan itu. Apakah mobil atau motor. Jelas. Apa perbedaannya? Ini nanti dengan persamaan diferensial biasa. Kalau persamaan diferensial biasa harus
tanpa diketahui syarat batas, secara awal atau initial condition bisa dicari walaupun dia mengandung C, solusi umum. Sedangkan Laplace harus diketahui syarat awalnya. Kalau tidak bisa diselesaikan. Itu perbedaan nanti. Ya. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, ada pertanyaan? Ya, ini boleh dibalik ya. E pangkat 2T dikurang E pangkat T sama. Nah, contoh berikutnya adalah turunan kedua, berarti percepatan. Ya. Kalau dx per dt adalah kecepatan. Turunan keduanya adalah percepatan. Pada ngapa? Pusing dengan ini ya, kalkulusnya. Hah? Coba pegang pada panas nggak? Enggak kan? Wow. Sudah lemas dengan turunan kedua gitu. Turunan kedua ini sebenarnya sama aja cara penyelesaian, kita masuk rumus saja. Ya. Oke. Ini hasilnya boleh nggak dibalik ya? Ini E pangkat 2T min E pangkat T ya. Boleh ya. Oke. Sudah? Ya. Sudah ini saya masuk. Nah ini juga selesaikan. Ini terakhir itu hari ini. Selesaikan dengan transformasi Laplace. Kalimat ini saya boleh bolak-balik. Selesaikan dengan transformasi Laplace. Nah, PD ya, PD sama diferensial dari d kuadrat x per dt kuadrat sampai kurang x sama dengan e pangkat 2t dengan secara awal ya, syarat awal atau initial condition sama ya, dengan syarat awal adalah x0-nya sama dengan 0 dan aksen 0-nya sama dengan 0 juga. Misalnya, atau ada angka. Kalau ada angka sedikit agak rumit. Ya. Kalau 0 gampang. Nah ini solusinya sama jalannya seperti tadi juga. Kita salin. Ini order 2 ya. Bersama dengan prinsip order 2 min X sama dengan, ya ini juga PD. Kalau ini enggak PD linear ya, jadi bukan PD linear. Ini adalah PD order 2. Non-homogen. Ada kena nyinak no. Nah, ini kita laplaskan kiri dan kanan. Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Ya. Ini pecah menjadi Laplace lagi. Laplace dari d kuadrat x per dt kuadrat dikurang Laplace dari x, itu xt ya. Maka xt ini adalah 1/s min a. Berapa a-nya sini? 2. E pangkat at. E pangkat 2t, E pangkat at, a-nya 2. Nah, ini ada rumusnya kan? Jadi s kuadrat kali Laplace xt dikurang s kali x0 dikurang x aksen 0. Ya enggak? Ingat enggak tadi rumusnya? Ya. Jadi itu dimasukkan rumus dari turunan keduanya s kuadrat kali Laplace xt dikurang s pangkat 1 kali x0 dikurang x aksen 0. Ya, dikurang st, Laplace st sama dengan 1/s2. Jadi integral pecah bagian lagi. Ya, bentuknya integral pecah bagian. Alright? Nah, jadi ini terjemahkannya Pak, S kuadrat kali Laplace xt dikurang S kali X0 dikurang X aksen 0. Ini yang Laplace turunan kedua. Dikurang ini, dikurang Laplace xt sama dengan 1/s min 2 ya. Laplace E pangkat 2 tadi. Oke. Nah, X0-nya sama dengan 0. X aksen 0-nya 0. Maka kalau sama dengan 0 gampang. Jadi kalau tidak, ya sedikit agak
Rumit sedikit hitungannya. Ya. Nah, ini 0 hilang, ini 0 hilang kan. Tinggallah S kuadrat kali Laplace XT dikurang Laplace XT sama dengan 1/S min 2. Ada yang sama? Ada yang sama ya? Keluarkan Laplace X tinggal S kuadrat min 1 nak. Kali Laplace XT sama dengan 1/S min 2. Kemudian ini garis hilang sini. Enak, ini dikurung boleh. Tinggal Laplace XT berapa? Laplace XT sama dengan 1/S min 2 kali S kuadrat min 1. Ini bisa diurai enggak? Apa? S tambah 1 kali X kurang 1. Nah, kita uraikan lagi. Ya. Kita uraikan. Jadi menjadi Laplace XT sama dengan, bentar ya, 1/S min 2 ya tadi. Ya. S kuadrat min 1 bisa diurai S tambah 1 kali S kurang 1. Enak. Ini bisa diuraikan menjadi 3 pecahan. Kena? 3 pecahan. Pertama S min 2. Kedua. Ini S ya. S tambah 1. Ini S kurang 1. Karena semuanya pangkat 1 berupa bilangan ABC. Orang teknik suka pakai K0, K1, K2. Biasanya. Sering ABC-nya diganti K0, K1, K2. Nah, itu untuk kebiasaan orang teknik. Kemudian ini, ya, ini yang kita cari. Nah, ini mau pakai jalan tol bisa. Pakai jalan tol, oke. Kalau cari A, anggaplah B dan C-nya 0. Jadi hilang ya. Jadi kita salin sini. 1/S min 2 kali S plus 1 kali S min 1 sama dengan A per S min 2. Coret kiri kanan yang sama penyebutnya. Harga non fungsinya berapa sih? S kurang 2 sama dengan 0, S2 ya. Nah, jadi A berapa? A per 1 A kan? Ini S-nya ini ganti nih. S-nya berapa? S-nya 2 plus 1. S-nya ganti 2. 2 kurang 1. Ya enggak? 2 tambah 1, 3. 2 kurang 1, 1. Hasilnya 1/3. Ya. 1/3. Oke. Kemudian yang berikutnya sama juga 1/. Salin. Pecahannya. Kemudian mencari B. Anggaplah A dan C-nya 0. Hilang ya. A dan C-nya hilang. Tinggal B per S tambah 1. Yang kita coret yang sama S tambah 1. Agar no fungsinya S tambah 1 sama dengan 0. S berapa? Min 1. Maka B berapa? 1/, ganti semua. S-nya ganti min 1 ya. Min 1 min 2 dikali min 1 min 1. Hasilnya berapa? Ini min 3, ini min 2. Betul enggak? Min 2 kali min 3 plus 6. 1/6. Ya kan? Nah, berikutnya lagi. Satu lagi. 1/, S min 2 kali S tambah 1 kali S kurang 1 sama dengan C per S min 1 ya. Ya, C-nya. Nah, yang sama kiri kanan penyebutnya S min 1 itu adalah harga non fungsinya sama dengan 0, berarti S adalah 1. Masukkan. C adalah 1/, ganti ini. 1 kurang 2 kali 1 tambah 1. Sama dengan berapa? 1 kurang 2 min 1. Nah, ini 2. Artinya 1/, min 2 ya. 1/, min 2 sama dengan min setengah. Nah, sudah dapat semua. Salin. Itu lagi ya. Jadi Laplace XT-nya apa tadi? Laplace XT-nya tadi ini ya. Ini. Laplace XT-nya sama dengan ini kan? Ya. Laplace XT adalah A per S min 2 tambah B per S plus 1 tambah C per S min 1. Jadi Laplace XT sama dengan A per S min 2 tambah B per S plus 1 tambah C per S min 1. A-nya berapa tadi? Laplace XT sama dengan A-nya berapa?
A-nya sepertiga, B seperenam, C min setengah ya. C min setengah. Jadi A-nya sepertiga, B-nya seperenam, C-nya min setengah per S min 1. Jadi berapa XT? XT adalah inverse Laplace dari sepertiga per S min 2 tambah seperenam per S plus 1. Oh, ini plus kali min ya. Min setengah per S min 1. Ini dipecah menjadi 3 bagian. Maka XT sama dengan apa? Sepertiganya keluar. Seperenam keluar, min setengahnya keluar. Keluarkan sepertiga, tinggal inverse Laplace dari seper S min 2. Keluarkan seperenamnya, inverse dari seper S dikurang min 1 enggak? Karena bentuknya S min A. Jadi S tambah 1 adalah S kurang min 1 enggak? Hati-hati ya. S tambah 1 diubah jadi S kurang min 1. Dikurang setengah, keluarkan. Inverse Laplace dari seper S min 1. Sehingga XT sama dengan sepertiga dari ini adalah tiga-tiganya. Inverse Laplace dari seper E pangkat AT adalah E pangkat AT. A-nya berapa sini? 2. Jadi E pangkat 2T. Terus ini A-nya berapa sini? Min 1 ya. E pangkat min T. Min T ya. Min 1T. Ini kurang setengah kali A-nya berapa nih? 1. Jadi E pangkat 1T. Inilah jawabannya. Halo. Jelas? Hasilnya adalah sepertiga E pangkat 2T tambah seperenam E pangkat min T kurang setengah E pangkat T. Atau terbalik letaknya, boleh saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Wah, tinggal 5 menit. Lebih ya. Absen ya. Kita absen. Cukup jelas? Nah, kalau di uji ini bisa kan? Open book. Orang close book. Open book gimana? Dari sebelum pandemi udah close book ya. Mak, orangnya sekarang onsite kan? Ya ujiannya onsite juga. Sama. Oke, kita absen. Kita absen. Sekolah hari ini.